Pernah nggak sih akhir-akhir ini Anda ngelihat layar portofolio investasi Anda, terus rasanya, deg-degan? Kalau iya, Anda sama sekali nggak sendirian. Di pertengahan 2026 ini, ketidakpastian pasar emang lagi luar biasa tingginya. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal langsung bedah tuntas apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar murni berdasarkan data. Coba lihat angka ini. Minus 18%. Angka ini bukan cuma sekedar simulasi loh. Portofolio investasi salah satu teman saya beneran anjlok persis segini. Cuma dalam 2 bulan pertama di tahun ini. Dan asal tahu aja, dia bukan tipe yang asal pilih saham atau gampang panik jualan. Ini jadi bukti nyata kalau kecemasan yang kita rasain di pasar saat ini tuh valid banget. Ini bukan lagi sekedar teori. Ada pergeseran struktural besar yang lagi terjadi di luar sana. Dan pergeseran besar ini udah ditangkap dengan sangat jelas oleh IMF. Di laporan mereka bulan April kemarin, ada satu kalimat yang cukup bikin merinding. Dunia kini sudah bergerak menuju skenario yang lebih buruk. Perhatikan deh, mereka bilangnya sudah bergerak, bukan lagi mungkin bergerak. Artinya, situasi geopolitik dan ekonomi global kita benar-benar lagi ada di titik yang sangat kritis. Kalau kita bedah proyeksi dari IMF, sebetulnya masih ada skenario optimis di mana pertumbuhan global bertahan di angka 3,1%. Tapi, ada skenario terburuknya juga. IMF memproyeksikan pertumbuhan bisa dipangkas tajam sampai mentok di 2%. Angka 2% ini bisa dibilang zona merahnya ekonomi global. Ini adalah ambang batas absolut sebelum kita masuk ke resesi dunia yang benar-benar parah. Biar lebih kebayang seberapa krusialnya angka 2% ini, tahu nggak pertumbuhan global di bawah 2% itu cuma pernah terjadi 4 kali sejak tahun 1980. Cuma 4 kali. Jadi yang lagi kita hadapin sekarang ini bukan sekedar siklus pasar yang naik turun biasa. Ini guncangan langka, dan taruhannya buat ekonomi seluruh dunia itu gede banget. Oke, mari kita bergerak cepat. Sekarang kita udah tahu seberapa besar ancamannya. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apa sih 3 pemicu utama guncangan pasar ini? Pertama, ada guncangan energi dari Timur Tengah. Ketegangan di Selat Hormuz tuh langsung bikin rantai pasok kacau dan harga minyak loncat. Kedua, ada bayang-bayang ancaman tarif Amerika Serikat sebesar 25% yang bakal efektif Juli ini. Dan yang ketiga, ini yang paling keras efeknya, terjadinya capital outflow atau arus modal keluar yang besar-besaran dari negara berkembang. Mungkin Anda mikir, capital outflow itu apa sih efeknya buat saya? Gampangnya gini, investor-investor raksasa lagi pada narik uang mereka dari negara berkembang buat dipindah ke aset yang dirasa lebih aman. Efek dominonya, rupiah kita jadi melemah, pasar saham goyah parah, dan bunga pinjaman tiba-tiba naik drastis. Ya, ini langsung mukul dompet kita. Nah, sekarang tarik napas dalam-dalam. Kita udah tahu akar masalahnya. Sekarang, mari kita ubah rasa panik tadi jadi strategi portofolio yang benar-benar bisa dieksekusi, berbasis data, dan pastinya bikin tidur lebih nyenyak. Anggap aja ini contekan strategis Anda buat hadapin badai. Kita punya 4 alat bantu yang harus kerja bareng. Emas, ini ibarat jangkar, idealnya di porsi 15-20%. Terus, obligasi kayak SBN atau ORI, itu fungsinya sebagai peredam goncangan. Lumayan kan dapat kupon yang pasti-pasti aja? Reksadana pasar uang itu buat jaga likuiditas. Jadi dana darurat gampang dicairin kapan aja. Dan terakhir, saham defensif buat ngasih peluang cuan di saat yang lain pada rontok. Ingat ya, mereka ini instrumen pelengkap, bukan senjata ajaib yang bisa kerja sendirian. Coba perhatiin perbandingan ini deh, karena disinilah krusialnya. Kesalahan terbesar yang sering banget dilakuin investor retail itu, refleks panik jual rugi semuanya dan pegang 100% cash. Kalau Anda lakuin ini, dijamin Anda bakal ketinggalan kereta waktu pasar mulai pulih. Yang benar gimana? Bangun mentalitas yang tangguh lewat diversifikasi sadar lintas aset. Kita harus bangun pertahanan yang terukur, bukan malah lari dari medan perang. Jadi, sebagai penutup, coba tanyain ini ke diri Anda sendiri. IMF aja udah ambil lancang-lancang. Nah, seberapa siap peluru investasi Anda? Berinvestasi dengan cerdas tuh bukan soal punya bola kristal buat nebak masa depan tanpa celah. Tapi soal punya dana darurat yang selalu standby, ngebangun benteng portofolio yang rapi, dan yang paling penting, tetap luar biasa tenang di tengah badai. Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini sampai habis, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.